merasa agak sedikit lemas, sering pusing, dan kadang-kadang kalau saya berdiri cepat saya merasa agak sedikit oleng. Apa yang kita buat dengan kekurangan nutrisi ya kak? Oke, baik. Mungkin yang bisa kamu alami itu seperti pusing, lemas, dan karena kekurangan nutrisi, terutama pada kita remaja perempuan seperti itu. Apa kamu juga sering merasa lelah atau juga sulit terkonsentrasi juga gitu? Iya kak, saya merasa lelah banget walaupun saya sudah cukup tidur. Terus kemarin juga saya kesulitan fokus di sekolah, terutama saat mengikuti pelajaran yang agak panjang. Jadi kekurangan zat besi itu sangat mempengaruhi tubuh kita, terutama oksigenasi tubuh. Nah, jadi zat besi itu komponen utama dalam hemoglobin darah yang berfungsi membawa oksigen dan sel-sel semua tubuh. Jadi kalau kekurangan tubuh, kekurangan hemoglobin itu bisa merasa lemas, mudah capek, dan kamu juga kesulitan fokus. Jadi apakah kamu juga merasa tubuh agak pucat? Iya benar banget kak. Kalau ini saya merasa berat saya agak sedikit pucat. Bahkan teman-teman saya di sekolah juga sering mengatakan itu. Nah, jadi ibaratnya pada yang kamu udah bisa tetap memahami, jadi soalnya kekurangan zat besi juga kan. Nah, bagaimana biasanya kalau kalian hemoglobin kita rendah, kulit itu lebih pucat dari seperti biasanya. Nah, kekurangan zat besi itu kalau remaja itu sering terjadi pada saat juga kamu mengalami menstruasi setiap bulannya. Apakah kamu sudah mulai menstruasi? Iya kak, saya sudah mengalami menstruasi sejak umur 13 tahun. Tapi belakangan ini menstruasi saya agak banyak darahnya dan kadang siklusnya lebih panjang sampai 8 hari. Jadi menstruasi kamu selama ini juga akan juga dari keluar itu juga kekurangan zat besi. Karena tubuh kekurangan darah kayak hemoglobin itu bisa jadi berkurang juga, dan juga seiring pertumbuhan usia kamu yang remaja itu kekurangan zat besi juga akan meningkat. Jadi apalagi kalau pola makan kamu juga berkurang, sangat-sangat mendukung kekurangan zat besi kamu juga berkurang. Nah, saya tanya, pola makan kamu cukup sering banget atau gimana nih? Saya merasa makan saya nggak terlalu teratur sih kak. Kadang kalau buru-buru saya lebih sering makan snack atau makan cepat saja. Jarang makanan yang kaya akan zat besi seperti daging merah dan sayuran berbuah juga sih kak. Nah, salah satu penyebabnya itu seperti itu yang disebutkan. Zat besi itu terdapat banyak merah, selada hijau, juga brokoli, bayam, dan selain itu juga ada biji-bijian, dan juga buah-buahan seperti kismis. Itu juga sumber zat besinya baik pada tubuh kamu. Nah, jadi jenis zat besi itu seperti ada heme dan juga ada yang dari non heme. Jadi heme itu dari hewani, bahkan heme itu dari nabati. Nah, jadi itu kalau kamu bisa mampu mengonsumsi, kan juga butuh bantuan dari Indonesia penyerapan zat besinya lebih maksimal. Jadi kak, kalau saya banyak makan sayur atau kacang-kacangan, masih bisa dibantu dengan itu ya kak? Betul, Dina. Meskipun penyerapan zat besi dari sumber nabati itu tidak sebaik dari sumber hewani seperti tadi jelaskan, tapi kalau kamu menambahkan kayak vitamin C, kayak jeruk, tomat, itu kan juga di makanan pasti ada dong. Pepaya bahkan juga itu adalah ibaratnya buah-buah yang sangat lokal di Indonesia yang mudah dijumpai, penyerapan zat besinya lebih baik. Nah, dari itu kayak contohnya baik juga perasa jeruk nipis dengan buah kayak vitamin kayak konsumsi kayak rasa itu perlu konsumsi oleh kamu. Wah, saya baru tahu itu kak. Tapi saya nggak terlalu suka daging merah. Gimana ya kak? Supaya saya bisa tetap mengkonsumsi daging merah. Kalau kamu bisa saranin, kamu pilih ayam atau ikan yang tidak halus kasih. Nah, kalau untuk kita seperti ayam-ayam itu, kamu mau pilih kayak susu lebih baik. Nah, jadi saran saya kamu jangan terlalu fokus pada daging merah yang kita dan juga saya sarankan kalau kita harus fokus dan juga. Tapi saya sarankan untuk ikan kayak seperti itu salmon itu jangan terlalu berlebihan karena takutnya tidak baik karena zat besinya lebih baik juga kayak ikan lebih bagus mendapatkan zat besi dari makanan yang berkualitas lebih besar melancarkan setiap kandungan gizi. Kak,
tentunya dulu beberapa pas di dalam tubuh kamu ibaratnya maka agar menghilangkan zat besi itu hilang dari tubuh kamu. Bahkan juga untuk kopi-kopi itu jangan dalam waktu dekat sebelum diminum karena juga bahaya untuk Oh begitu ya kak. Kalau saya mengurangi zat besi dengan cara lain ada lagi nggak? jika kamu udah lemas, pusing atau pucat, saya sarankan melakukan tes darah dulu untuk memastikan apakah kamu benar mengalami kekurangan zat besi atau anemia. Dan jika hasilnya itu menunjukkan kekurangan zat besi, maka akan mungkin memberikan suplemen zat besi untuk membantu meningkatkan kadar zat besi dan sebagainya. Tapi suplemen hanya baru sesuai dengan kata ya, karena overdosis juga sangat berbahaya dalam penggunaan. Saya paham kak. Jadi selain berganti pola makan, saya juga harus cek darah dulu ya. Iya benar. Iya kita guna memperbaiki pola makan itu langkah pertama karena dia melihat tubuh kamu dan juga ketika kamu pada saat pemeriksaan darah itu berarti memastikan bahwa kamu itu minum mengalami kekurangan zat besi atau tidak. Nah jadi saya sarankan untuk pemeriksaan kamu itu perlu penanganan lebih lanjut. Oke, terima kasih ya kak atas penjelasannya. Mulai saat ini saya akan memperbaiki pola makan saya. Sama-sama Rina, semoga kamu sehat selalu dalam